Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahmakumullah. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai limpahan rahmat dan kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian bulanan setiap Selasa pekan ke-2 untuk membahas hadis-hadis dari Nabi SAW terkait dengan keluarga muslim. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada majelis kita di malam hari ini dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membaca bab yang pertama terkait dengan ikhlas. Satu hadis saja pada malam hari ini, yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk al-'asharah al-mubasysyaruna bil jannah. Jadi dalam suatu majelis Nabi SAW itu pernah menyebutkan 10 orang sahabat bahwasanya mereka itu semuanya di surga. Namun jumlah sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan hanya 10, banyak. Hanya saja 10 orang ini secara khusus disebutkan dalam satu majelis, maka disebut dengan 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Salah satunya adalah siapa? Nah, sahabat ini yang akan kita baca hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Nanti kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dan hikmah dari cerita beliau. Kata beliau, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjengukku ketika aku sakit pada saat haji wada'. Pada saat haji wada'. Tahun berapa haji wada'? 9 atau 10? 10 Hijriah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ikut bersama Nabi SAW untuk haji. Hanya saja pada saat itu beliau sakit parah. Kata beliau, min waja'in ishtadda bi, dan dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerendah hatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kan pada saat itu kepala negara. Ada rakyat yang sakit, satu dikunjungi. Dan biasanya kalau kepala negara mengunjungi orang sakit itu, orang tersebut bukan orang biasa ya, orang punya kedudukan. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara. Ya Rasulullah, sungguh aku telah sakit dengan sakit yang parah sebagaimana kamu lihat, sebagaimana Anda lihat wahai Rasulullah. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan aku adalah orang yang punya banyak harta, dan aku hanya punya
ahli waris dari keluargaku cuma satu perempuan, satu anak perempuan. Ya, satu anak perempuan itu kan kalau dalam ilmu waris itu dia akan dapat berapa? Setengah dari harta. Dan dia uangnya banyak sekali. Ya, maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Misalnya dia punya uang 300 miliar, 200 miliar disedekahkan, kan masih ada 100 miliar. Ya. Nanti berarti anakku perempuan ini akan dapat setengahnya dari 100 miliar. Berarti berapa? Banyak atau enggak? Banyak sudah. Makanya menurut Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah cukup karena aku hanya punya anak perempuan satu. Apakah boleh aku bersedekah dari hartaku sebanyak 2/3-nya? Kata Nabi SAW, qala la, enggak boleh. Berarti hartanya siapa? Hartanya Sa'ad, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Qultu fasyatr ya Rasulullah. Kalau setengahnya ya Rasulullah. Berarti kalau 300 miliar disedekahkan 150 miliar. Sisa 150 kalau dibagi setengahnya 75 miliar masih banyak juga. Maka kata Nabi SAW, enggak boleh juga. Qultu fathuluth ya Rasulullah. Kalau sepertiganya Rasulullah, 100 miliar. Qala, maka Nabi mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga ya boleh, dan itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya memang. Ya, Allah berikan dia harta yang banyak. Jadi boleh, sepertiga boleh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sungguh engkau tinggalkan harta untuk ahli warismu dalam keadaan mereka kaya, hartanya banyak dan menjadikan anak-anaknya kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka mati dalam keadaan mereka itu miskin, fakir, minta-minta harta manusia. Ya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan tidaklah engkau menginfakkan suatu infak yang kau cari wajah Allah pada infak tersebut kecuali engkau akan dapat pahala darinya, sampai suapan yang engkau suapkan kepada istrimu. Artinya Nabi SAW ketika melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bersedekah dengan harta yang banyak, karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengira, saya kalau sedekah ke orang kan dapat pahala banyak itu, dan dia akan meninggal. Dia mengira akan meninggal karena sakitnya parah. Maka Nabi SAW ketika marah, nggak boleh, jangan banyak-banyak sedekah ke orang. Justru lebih utama sedekah ke siapa? Tinggalkan sebagai harta warisan, dan itu terhitung engkau dapat pahala. Itu maksudnya Nabi SAW ingin menghibur Sa'ad. Kalaupun engkau tidak sedekah banyak ke orang, dan engkau sedekahnya justru lebih banyak kepada keluargamu, itu lebih utama justru. Ya. Nah, dan seterusnya, hadisnya panjang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini banyak sekali faedah disebutkan oleh para ulama. Cuma kita akan sebutkan faedah yang terkait dengan keluarga muslim saja. Karena kajian kita apa? Hadis-hadis pilihan dari Riyadhus Shalihin seputar keluarga muslim. Jadi kita akan bahas seputar keluarga muslim saja. Adapun faedah-faedah yang lain kita sebutkan tapi tidak menjadi inti pelajaran kita. Yang pertama, faedah yang pertama terkait keluarga muslim ya dalam hadis ini. Bahwasanya hendaknya seorang kepala keluarga itu bermusyawarah kepada seorang ahli ilmu ketika ingin memutuskan suatu perkara. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau kan kalau tidak musyawarah sama Rasul, apa yang akan Sa'ad bin Abi Waqqas lakukan? Sedekah 2/3-nya.
Dan kalau di logika bagus nggak? Tapi salah sama Rasulullah. Nah itulah pentingnya apa? Musyawarah. Dan seorang kepala keluarga apa kan namanya kepala keluarga, dia kan yang memutuskan urusan. Istri boleh kasih masukan, anak boleh kasih masukan, saran masukan, gak ada masalah. Tapi yang memutuskan semua kembali kepada siapa? Kepala keluarga. Karena dialah kepala, pemimpin. Dan yang memutuskan dalam suatu organisasi itu siapa? Pemimpin. Maka ya Bapak Ibu sekalian, kalau yang memutuskan segala sesuatu istrinya, berarti pemimpinnya bapak-bapak yang jawab ini. Berarti Anda bukan pemimpin keluarga. Karena kepemimpinan itu harus mengatur. Ya. Rob itu kan laki-laki kan Rabbul Bait. Laki-laki itu bisa dikatakan Rabbul Bait, pengatur rumah. Sebagaimana Allah Rabbu al-alamin. Kalau Allah enggak ngatur, enggak disebut Rabb. Kenapa disebut Rabb? Karena Allah mengatur alam semesta, mutasarrif. Sama seperti seorang ayah. Dialah yang mengatur keluarganya, memutuskan perkara-perkara. Kalau salah keputusan seorang kepala keluarga, maka akan mengakibatkan apa? Kerugian, kekacauan, keburukan pada keluarganya. Bisa jadi sampai kepada kematian karena kesalahan dalam mengambil keputusan. Dan itu banyaklah contoh-contohnya. Makanya di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika ingin melakukan sesuatu, ini sebagai kepala keluarga ini. Sa'ad bin Abi Waqqas kepala keluarga, dia punya istri dan punya anak perempuan. Ketika akan sedekah, di hartanya beliau sendiri dan hartanya banyak, ternyata beliau meminta masukan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang ayah ketika ingin memutuskan sesuatu adalah musyawarah. Misalnya dia ingin menikahkan dengan anak wanitanya dengan seorang lelaki. Bapaknya lihat kayaknya bagus, karena bawa ke sini bawa mobil, baguslah. Kan bawa mobil, mobilnya bagus lagi, R3. Cocok lah kayaknya. Padahal mungkin ada orang yang lebih tahu dia bukan orang yang baik. Akhirnya dinikahkan anak itu, anak perempuannya dengan lelaki tersebut, dan masuklah ke lubang kandang macan. Artinya laki-laki yang buruk. Salah, ayahnya salah mengambil keputusan. Nah, ini pelajaran pertama terkait dengan keluarga ya. Jadi seorang ayah hendaknya dia musyawarah ketika ingin memutuskan sesuatu, dan bisa kepada ahli ilmu ya, orang yang terpercaya, yang dia bertakwa, amanah. Karena gak semua orang itu pantas untuk dimintai musyawarah. Bisa jadi ketika kita minta musyawarah malah justru bocor rahasianya, karena kita salah mengabarkan kepada seseorang. Baik, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini terkait keluarga ya. Larangan pemberian dan wasiat lebih dari sepertiga kecuali atas izin ahli waris. Jadi di sini ada dua istilah dalam fikih, namanya atiyah, pemberian. Atiyah. Apa artinya atiyah? Pemberian. Ada yang kedua namanya wasiyah, wasiat. Apa bedanya? Kata fuqaha, bedanya atiyah itu pemberian yang dia keluarkan uang itu ketika sakit parah, kira-kira mau mati kira-kira. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya atiyah, pemberian. Jadi ada tiga dalam bab fikih ya. Ada namanya hibah, hadiah, hibah itu. Ada namanya atiyah, atiyah itu pemberian. Ada namanya ketika wasiyah, wasiat. Apa bedanya? Hibah itu dalam keadaan sehat, pemberian dalam keadaan sehat.
Atiyah, pemberian dalam keadaan sakit parah, kayaknya mau mati di situ. Namanya apa? Atiyah. Wasiat itu pemberian setelah mati. Sama-sama uang, memberikan uang, sedekah, cuma bedanya apa? Waktunya. Kalau hibah itu keadaan sehat. Ya. Kalau atiyah itu sakit mau mati. Karena orang sakit mau mati itu dia inginnya habiskan uangnya kalau bisa supaya menjadi pahala untuk diri, kan gitu. Kira-kira mau mati kayaknya nggak lama lagi nih ajal saya. Saya masih punya banyak harta, daripada saya mati meninggalkan ini harta banyak, mending untuk saya semuanya. Saya sedekahkan itu semuanya. Itu tanah yang di sana tolong wakafkan untuk masjid. Tanah yang di sana jual untuk santri-santri. Di sana itu pemberian-pemberian ketika sakit mau mati, namanya atiyah. Yang ketiga wasiat. Nah, yang ketiga namanya apa? Wasiat. Wasiat itu pemberian setelah mati orang tersebut, baru bisa ditunaikan. Nah, atiyah dan wasiat ini tidak boleh lebih sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Haram lebih dari sepertiga itu. Adapun kurang dari sepertiga bagus malah. Seperempat, seperlima harta. Misalnya dia punya 100 juta, ya, dia sedekahkan 20 juta. Berarti kan berapa itu? Seperlima. Seperempat, 25 juta. Boleh nggak? Boleh. Sepertiga, 33 juta, 34 juta. Boleh. 50 juta? Nggak boleh, karena dia sudah apa? Setengah. Nggak boleh. Kecuali dengan izin ahli waris. Karena orang yang mau mati, sakit mau mati, itu hartanya sudah terkait dengan siapa? Ahli waris. Makanya kalau hibah, orang dalam keadaan sehat mau sedekahkan semua hartanya, boleh atau nggak boleh? Boleh. Tapi bagi orang yang kuat imannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Adapun orang-orang yang lemah imannya, makruh. Kita semua hartanya sedekahkan, nol. Saldonya, rumahnya dikasih ke orang, mobilnya kasih ke orang, motor kasih ke orang, hanya baju yang melekat di badan sama istrinya. Siapa yang kuat kayak gitu imannya? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita kayaknya sedekah 50.000 aja nyeselnya lama itu. Salah. Soalnya sekarang 2.000 sama 50.000 tuh mirip, Pak. Dia mau 2.000, ya. Dia masukkan ke kantong, astagfirullahaladzim. 50.000 dia masuk. Salah. Salah sedekah. 50.000 sih nyeselnya lama itu. Apalagi mau semua. Makanya orang yang lemah imannya makruh justru. Hibah semua hartanya makruh. Itu dalam keadaan sehat. Ya, adapun atiyah, pemberian ini itu maksimal berapa? Sepertiga sudah banyak. Ya. 6. Dan wasiat. Dan atiyah dan wasiat ini juga tidak boleh diberikan kepada anak-anak ahli waris. Makanya di sini kan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memberikan kepada anaknya. Anaknya nanti sisanya. Jadi kalau dia sepertiga disedekahkan ke non ahli waris, berarti 2/3 untuk ahli warisnya, untuk warisan. Maka ini misalnya gini, gambarannya, orang sakit ini banyak terjadi. Orang bapak sakit dan dia punya aset banyak, toko di sana, toko di sana, toko di sana, tanah, mobil, rumah. Dia mau sakit, dia sebelum sakit dia katakan rumah yang di sana untuk anakku yang pertama. Karena dia belum punya rumah misalnya. Toko yang di sana untuk anakku yang kedua. Ini namanya apa? Atiyah. Itu tidak boleh bagi ahli waris, kecuali dengan izin. Misalnya
rumah itu buat anak pertama. Kalau dia ngasih rumah yang pertama untuk rumah itu untuk anak pertama, maka semua anak-anaknya harus dikasih. Karena harus adil dalam atiyah. Wasiat juga sama, harus adil. Ya misalnya anak pertama dikasih, anak kedua nggak dikasih, oh nggak boleh. Iya, anak pertama rumah sana untuk anak pertama, anak kedua nggak dikasih, oh berantem itu biasanya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak. Berlaku adil di sini yaitu dalam hibah pemberian dan dalam atiyah serta wasiat boleh. Wasiat ini kalau diizinkan, dengan syarat kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Sama wasiat atiyah juga sama, kalau diizinkan. Karena Nabi mengatakan la wasiyata liwarith. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris nanti akan dapat dari warisan. Kalau atiyah masih bisa kalau diizinkan, tapi harus adil. Harus adil. Apa itu adil? Nah, ini ada banyak definisi oleh para ulama. Namun yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya adil ketika memberikan kepada anak-anak adalah laki-laki 2 kali lipat perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu sudah dikatakan adil. Misal anaknya semuanya cukup, dia dikasih rumah di sana, harganya anak pertama laki-laki harganya 200 juta, maka dia harus ngasih anak perempuan 100 juta. Kalau nggak bisa, sudah batalkan semuanya, nanti dia dapat warisan saja. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwasanya pemberian orang tua kepada anak itu ada aturan. Kalau dia hibah, hadiah, itu harus adil. Atiyah juga harus adil. Apa itu adil tadi? Laki-laki 2 kali lipat daripada, bukan sama rata, bukan. Ini kan menurut manusia adil dong, harus adil. Apa itu adil? Ya sama perempuan sama, enggak, itu justru enggak adil. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membagi warisan, dan itu pembagian yang paling adil, ternyata laki-laki 2 kali lipat bagi perempuan. Ya ini penting bagi para orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya. Kecuali dia butuh. Kalau butuh boleh dilebihkan. Ya misalnya anaknya ini butuh masuk kuliah, ya tuh kasih lebih. Butuh masuk kuliah berapa? STDI berapa sekarang? 6 juta berapa? 6 jutaan lah. Ya. 6 juta ini dafa 6 juta kemarin. Ya sudah, ini anak ini dafa, ini anak ke berapa dafa? Anak ketiga kasih tambahan 6 juta. Adapun bulanan untuk anak-anak asalnya sama, kecuali kalau ada kebutuhan lain. Lidzakari mithlu hadzil unthayain itu tadi. Anak SMA dengan anak SD ya nggak sama tentunya. Karena kebutuhan, faktor apa? Kebutuhan. Namun dalam perkara kalau semuanya butuh, semuanya harus apa? Adil. Harus adil. Adil tadi definisinya laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Misalnya lebaran ya, lebaran kan ya samalah semuanya itu. Duitnya sudah banyak semua itu, THR-nya. Kalau kasih ke anak pertama laki-laki 100.000, ya anak perempuan yang kedua 50.000. Gitu. Itu aturan sebenarnya Nabi SAW mengatakan wattaqullaha fa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Ya, makanya Nabi SAW pernah mencabut pemberian seseorang, sahabat. Siapa namanya? Nu'man ya, kalau nggak salah Nu'man bin Bashir. Beliau memberikan hadiah kepada salah satu anaknya. Maka ibunya kritik, tidak setuju, lapor ke Rasulullah. Maka dikatakan, apakah kamu memberikan itu semua ke anak-anakmu? Enggak, cuma satu aja, enggak boleh, ambil semuanya. Kalau mau bagi adil.
Nah, itu supaya tidak terjadi apa? Percekcokan di antara keluarga. Karena di antara perkara yang menyebabkan banyak terjadi terputusnya silaturahim adalah gara-gara apa? Harta. Apa baik itu warisan atau pemberian. Biasanya pemberian juga. Pemberian, atiyah itu. Ya. Baik. Ini faedah yang ke berapa tadi? 2 ya, yaitu larangan atiyah dan wasiyah lebih dari sepertiga kecuali dengan izin ahli waris. Yang ketiga, disyariatkannya wasiat bagi orang yang memiliki banyak harta. Disyariatkannya wasiat bagi orang yang punya banyak harta. Adapun yang tidak banyak hartanya, maka lebih baik jangan berwasiat. Paham Bapak? Orang yang banyak hartanya lebih baik apa? Disyariatkan apa? Berwasiat. Misalnya hartanya tadi 100 miliar. Banyak gak itu? Banyak banget itu. Banyak. 100 miliar. Itu sudah boleh. Bahkan bisa jadi dianjurkan, disunnahkan untuk berwasiat. Misalnya dia wasiatnya sepertiganya 100 miliar ya 34 miliar dia wasiatkan untuk disedekahkan. Untuk masjid, bangun masjid atau bangun pondok atau apalah. 34 miliar kan banyak banget itu, Pak. Boleh, karena memang orang kaya. Tapi kalau orang yang tidak kaya, hartanya kalau dihitung-hitung kayaknya warisannya cuma 100 juta. Itu nggak usah berwasiat. Bagi saja untuk warisan. Ya, itu sudah. Warisan pun kalau anaknya 5, paling dapat berapa itu satu anak? 100 juta, anaknya laki-laki 2, perempuan 3 misalnya. Wah, paling dapat satu orang 10 juta, 20 juta gitu. Enggak usah wasiat seperti itu. Lebih utama dia apa? Lebih utama dia tinggalkan untuk warisan. Karena wasiat di sini maksudnya sedekah ya. Sedekah dari hartanya supaya dia dapat pahala untuk. Kan saya yang capek ngumpulkan duit kok malah yang menikmati anak-anak saya, enak aja ya. Saya yang capek nyari duit ya pahalanya buat saya juga gitu. Kalau duitnya banyak gak ada masalah. Tapi kalau duitnya sedikit apa? Justru lebih baik tidak berwasiat. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas duitnya banyak, uangnya banyak. Dan Nabi melarang lebih dari seperti ini duitnya banyak loh. Apalagi yang duitnya nggak banyak, nggak boleh ya. Artinya tidak dianjurkan. Ya tidak dianjurkan untuk berwasiat. Lebih baik dia tinggalkan untuk anak-anaknya. Nah ini masuk kepada pembahasan wasiat ya. Ini wasiat di antara sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Wasiat. Jadi wasiat itu ada 2 macam, Bapak Ibu sekalian. Ada wasiat yang wajib, ada wasiat yang sunnah. Ada wasiat yang apa? Wajib, ada wasiat yang sunnah. Apa itu wasiat yang wajib? Wasiat terkait tanggungan dia kepada orang lain. Contohnya apa? Bayar utang. Apalagi yang tidak tertulis itu wajib ditulis. Wajib diwasiatkan. Jadi ketika dia akan mati dia ngomong, nanti kalau saya meninggal, saya punya utang ke fulan sekian, ke Alan sekian, ke ini sekian. Dan itu belum ditulis, tolong ditulis. Diwasiat. Jadi setelah meninggal, warisannya yang pertama diberikan kepada siapa? Yang wajib itu, ke utang-utangnya itu, dibayarkan dulu utangnya, baru sisanya dibagi waris. Dan ini menyebabkan kesengsaraan akhirat. Kan roh seorang mukmin itu bergantung, tidak bisa masuk surga sampai hutangnya ditunaikan. Dan ketika dia tidak tulis utangnya sampai dia mati, ya, dan belum terlunasi utangnya, ya sudah akan jadi tanggungan dia sampai hari kiamat. Ini juga cukup banyak terjadi di masyarakat. Saya pernah ketemu dengan seorang. Jadi dia tanya, saat bapak saya meninggal, ternyata setelah meninggal banyak orang datang ke rumah
Ngapain? Dangki hutang. Cuma nggak ditulis. Itu masalah besar itu. Ternyata kalau dikumpulkan dari orang-orang yang datang itu kurang lebih 200 atau 300 juta gitu. Dan mana ada kita nggak punya duit, anaknya saja masih ngontrak rumahnya. Terus apakah ada amalan Ustaz supaya utang bapak saya bisa lunas? Berarti kita nggak punya uang juga. Tanpa kita melunasi, maksudnya tanpa kita anak-anaknya melunasi, karena kita nggak mampu juga anak-anaknya. Tapi ada amalan dzikir atau doa atau sholat atau apa gitu yang bisa jadikan utang bapak saya apa? Lunas. Saya katakan nggak ada, Pak. Utang itu ya harus dibayar. Nggak ada doa terus dzikir 100 kali terus jadi utangnya lunas itu. Nggak ada. Salah satu-satunya cara apa? Dibayar. Oh, itu bahayanya apa? Utang tidak ditulis. Bahaya hutang lah secara umum. Ya. Jadi ini wasiat yang wajib. Ada yang kedua namanya wasiat yang sunnah. Ini banyak macam-macamnya, Pak. Saya sebutkan ya. 1. Nasihat kepada anak-anaknya setelah ayahnya meninggal. Oh, itu banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal para nabi melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Jadi Yaqub ketika Nabi Yaqub alaihissalam ketika akan mati beliau berwasiat. Apa yang kalian sembah setelah aku mati? Itu wasiat apa bukan? Wasiat. Apa yang kalian akan sembah setelah aku mati? Maka anak-anak Yakub mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami akan menyembah Allah saja, bertauhid. Nah, ini juga wasiat yang sunnah yang dilakukan oleh seorang ayah yang misalnya akan meninggal, dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Anaknya dikumpulkan, "Nah, anakku, saya wasiatkan kepada kalian setelah aku meninggal jaga sholat, tinggalkan riba. Fulanah pakai kerudung." Anaknya, karena belum pakai kerudung sampai mati itu bapaknya. Maka wajib fulanah ini anaknya pakai kerudung karena ada wasiat tambahan dari bapaknya. Ini banyak gak di kita? Enggak kan? Banyak ditinggalkan justru. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bisa kita tulis. Sekarang juga boleh kita. Nanti setelah saya meninggal, kalau saya meninggal duluan, ya istrinya misalnya saya wasiatkan istri saya yang memandikan saya. Ya. Kemudian anak-anak saya si fulan, anak pertama tolong dia masukkan ke pondok tahfidz untuk jadi penghafal Quran. Anak kedua tolong masukkan ke kedokteran misalnya. Dari hartaku yang di sana. Itu wasiat sama, dan itu harus dilakukan oleh ahli warisnya. Ya, ini sunnah tapi apa sunnah. Yang pertama, yang kedua piutang. Beda utang dengan piutang, Pak ya. Kalau piutang apa? Menghutangi orang lain. Karena yang wajib menulis siapa? Yang utang. Yang wajib menulis yang utang itu. Karena dia yang punya tanggungan. Yang punya piutang, dia menghutangi orang lain, dia tulis gak ada masalah, supaya bisa ditagihkan ke orang tersebut. Ya. Juga di antara wasiat yang sunnah adalah wasiat untuk menikahkan putrinya dengan seseorang. Ini wasiat sunnah juga ditulis. Misalnya dia sudah sakit parah, dia katakan, anak saya yang pertama tolong nikahkan dengan imam masjid. Alhamdulillah, rezeki nomplok, wah. Jadi imam masjidnya setelah salat, assalamualaikum. Ya, dia mahasiswa tadi. Sini, saya itu dapat wasiat. Saya diperintahkan Bapak Fulan itu meninggal dan dia berwasiat untuk menikahkan anak yang pertama dengan Anda, dengan antum. Rezeki nomplok gitu, Pak. Wah, insyaallah. Alhamdulillah ya rezeki gitu. Rezeki loh, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dipanggil, disuruh apa? Nikah. Semua biaya ditanggung sama keluarga dan sudah disiapkan rumah.
Ya ini angan-angan dulu Pak. Kenyataannya ya semoga ya. Dia yang jomblo-jomblo, yang sudah nikah yang amin Pak. Nah, yang belum nikah yang amin. Yang terakhir yang sunnah juga adalah untuk sedekah. Nah, ini tadi wasiat apa? Untuk sedekah. Tolong hartaku sedekahkan sepertiganya. Itu boleh. Yes, ini namanya wasiat apa? Setelah meninggal dia baru dikeluarkan. Wajib disedekahkan sepertiganya. Nah, ini disyariatkannya wasiat. Baik. Faedah yang berikutnya yang keempat adalah sebaiknya seorang ayah itu memikirkan harta warisan untuk anak-anaknya. Yaitu harta yang cukup maksudnya. Jadi sebaiknya seorang ayah itu apa? Memikirkan harta yang cukup untuk warisan anak-anaknya. Ini kan Nabi SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk sedekah 2/3 atau setengah hartanya. Alasannya apa? Engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan fakir. Artinya apa? Nabi SAW itu ingin mengajari Sa'ad bin Abi Waqqas, pikirkan anakmu nanti kalau engkau mati, pikirkan keadaan anakmu. Jangan kau sendiri pikirkan untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Anakmu gimana? Nanti miskin mereka. Engkau kaya, ayahnya, anaknya miskin. Sisakan hartamu untuk siapa? Anak waris. Karena itu juga akan mendapatkan pahala bagi si ayah yang meninggal tersebut. Dan itu teranggap sedekah. Teranggap apa? Ini yang banyak terlalaikan dari orang-orang yang semangat bersedekah. Bahwasanya ketika dia mengumpulkan harta banyak, lalu mati meninggalkan harta banyak, dimanfaatkan oleh ahli waris, itu terhitung apa? Sedekah. Jangan dikira itu nggak dihitung sedekah. Itu dihitung sedekah. Makanya Nabi SAW mengarahkan Sa'ad untuk jadikan warisan. Bahkan lebih banyak kan? Kan yang boleh berapa tadi? 1/3. Berarti sisanya lebih banyak. Nah, 2/3 lebih banyak. Justru lebih banyak diarahkan ke warisan. Nah, ini anjuran. Di situ terdapat anjuran supaya seorang ayah yang meninggal atau hendak meninggal itu sisakan hartanya yang cukup agar ketika dibagi harta warisan itu apa? Anak-anaknya punya harta yang cukup. Bahkan bisa jadi kaya. Makanya di antara sebab orang kaya itu adalah apa? Orang menjadi kaya adalah warisan. Kaya mendadak. Pagi fakir, motornya mogok, ya. Sore punya mobil. Karena warisan dari ayahnya. Iya, kan banyak kan? Orang di antara sebab kekayaan itu warisan. Ternyata bapaknya itu tanahnya itu berhektar-hektar. Wow, dia dapat 5 hektar. Langsung dijual lewat miliaran itu. Kaya mendadak. Ya, tadinya bapaknya diam-diam saja dia. Ternyata punya sertifikat itu banyak. Ya diwariskan. Nah, di antara sebab kekayaan apa? Adalah waris. Maka seorang ayah hendaknya perhatikan sisa harta warisan yang bisa menjadikan anaknya apa? Kaya. Ya. Dan itu terhitung sedekah bagi seorang ayah. Baik. Yang berikutnya faedah yang ke-5, nafkah yang wajib kepada istri dan anak itu berpahala dan akan lebih besar pahalanya jika diniatkan karena Allah. Apa? Nafkah kepada wajib ya, nafkah wajib kepada istri dan anak itu apa? Berpahala. Kalau dia niatkan karena Allah maka akan combo. Combo itu apa ya? Double pahalanya. Nah, ini Nabi SAW mengatakan apa?
innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau menginfakkan harta yang engkau mencari wajah Allah padanya kecuali engkau akan dapat pahala sampai suapan yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Maksudnya suapan yang suami suapkan kepada istri itu biasanya kapan, Pak? Itu pas nikah muda, Pak. Baru nikah, pengantin baru, suap-suapan. Sudah 30 tahun nikah masa suap-suapan? Bisa juga ya. Bisa. Sakit soalnya istrinya. Istrinya sakit jadi disuapi. Cuma biasanya udah nggak kayak gitu, Pak. Anaknya banyak, malu suap-suapan gitu. Apa sih bapak gitu. Wah. Jadi nafkah orang lagi sedang mabuk cinta dengan istrinya, ya bahagia, bercanda kan gitu, suap-suapan itu kan bercanda biasanya, Pak. Iya, Pak. Kayak teringat masa lalu ini. Masya Allah. Lama jawabnya. Kayaknya enggak saya itu. Masa budaya, Pak. Nikah-nikah pertama, Pak. Itu kan Masya Allah bahagia ya kan. Suap-suapan gitu. Itu dapat pahala padahal sedang bahagia, sedang artinya urusan duniawi. Kalau dia niatkan karena Allah maka lebih besar lagi pahalanya. Karena asalnya urusan duniawi itu enggak berpahala. Urusan duniawi itu asalnya apa? Tidak berpahala. Kita mandi berpahala enggak, Pak? Enggak berpahala. Tapi kalau kita niatkan kita mandi supaya badan kita segar, kita bau wangi mau sholat, nah itu namanya itu. Kecuali urusan keluarga, misalnya mohon maaf, hubungan suami istri itu urusan duniawi. Menurut sebagian para ulama, itu kalau nggak diniatkan untuk menjaga kehormatan diri, untuk dapat keturunan, hanya niat untuk melampiaskan syahwat saja, itu nggak dapat pahala. Menurut sebagian para, karena urusan apa? Duniawi. Sama nafkah kerja itu urusan duniawi. Jadi menurut sebagian para ulama apa? Tidak dapat pahala, kecuali kalau diniatkan baru dapat pahala. Namun pendapat yang lebih kuat tidak. Sekedar dia berhubungan dengan istrinya itu sudah dapat pahala. Kalau dia niatkan untuk dapat anak keturunan nanti insya Allah jadi hafidz Quran, penghafal Quran, nanti meneruskan tanggul mengaji supaya lebih banyak lagi yang hadir, ayo itu dapat pahala, Pak. Dapat pahala, ya. Pahalanya double lebih banyak. Sama seperti memberi nafkah kepada istri dapat pahala. Kalau kita niatkan karena Allah maka lebih banyak lagi pahalanya. Ya, maka ini pentingnya niat. Makanya bab ini kan dibawa di bab tentang niat, ikhlas. Jadi ketika kita memberi nafkah kepada istri bulanan atau harian untuk beli sayur, niatkan apa? Karena saya menunaikan perintah Allah, berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak. Kasih anak jajan 5.000, tapi kita niatkan karena ya ini kewajiban saya ngasih nafkah kepada anak, maka kita dapat pahala apa? Double. Sekedar kita nafkah kepada anak itu sedekah, kita niatkan karena Allah, tambah pahalanya. Terakhir, faedah yang ke-6, infak dan sedekah itu didahulukan yang wajib daripada yang tidak wajib. Siapa yang wajib? Infak yang wajib itu untuk siapa? Kepada siapa? Keluarga, istri dan anak-anak itu nomor 1. Ya Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak sekalian, nomor 1 harta kita untuk siapa? Istri dan anak-anak. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada istrimu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang paling besar pahalanya, padahal nilainya sama, Pak ya. 1 apa? Dinar. Tapi yang paling besar pahalanya adalah yang engkau sedekahkan kepada istrimu. Wah, ini ibu-ibu senang nih. Alhamdulillah.
besok naik uang sayurnya. Pak, pengen pahala lebih banyak nggak Pak? Oh, kan semalam sudah kajian. Praktekkan loh Pak. Kalau sudah ngaji itu harus diamalkan. Kalau biasa 20.000, 200.000 lah sekarang. Biar lebih banyak pahalanya. Oh, ya, yang nggak segitu ya, kebanyakan bangkrut nanti. Tapi memang pahala paling besar siapa? Kepada istri dan anak. Kepada juga orang tua kalau kita memang, kalau orang tua kita butuh, fakir orang tua kita, gak punya pendapatan, kita wajib juga kepada mereka. Istri, anak, orang tua. Ya, kalau masih ada sisa kepada kerabat yang butuh, kakak kita, adik kita, keponakan kita, kemudian siapa lagi? Om kita, ya, bibi kita yang butuh, yang fakir. Itu pahala paling besar karena sedekah kepada kerabat itu sedekah dan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Maka mulailah bersedekah dengan orang-orang terdekat. Ya kalau kita mau makan-makan, yang paling sering harusnya makan-makan bareng sama istri, bukan sama teman kajian, bukan. Boleh Pak, makan-makan sama teman kajian, tapi harus lebih sering sama istri dan anak. Ibu-ibu setuju ya? Masya Allah, Allah setuju. Ini kajian paling ditunggu-tunggu. Ya. Allah alam, ini saja, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait hutang, Ustaz. Kalau seseorang meninggal, nanti meninggalkan hutang, terus yang mengutangi itu mengikhlaskan, umpamanya sudah selesai sudah hutangnya, hitungannya di alam setelahnya, setelah mati itu masih ada tanggungan apa gimana? Baik. Jadi ada orang meninggal punya hutang, tapi ternyata orang yang memberi hutang itu mengikhlaskan, sudah nggak perlu dibayar, saya ikhlaskan. Apakah ada tanggungan lagi di akhirat? Jawabannya tidak ada. Sudah selesai dengan diikhlaskannya apa? Utang tersebut sudah. Dan bagi pahala bagi siapa? Pahala bagi orang yang menjatuhkan, namanya sedekah, itu terhitung sedekah. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau sedekahkan utang itu, sudah saya jadikan itu sedekah untuk dia, maka itu jadi pahala yang lebih baik. Ya. Jadi sudah selesai, tanggungannya tidak ada lagi, dia terbebas dari tanggungan terhadap orang itu, utangnya sudah selesai. Ya. Cukup dengan dia ikrarkan saja, saya sudah ikhlaskan, sudah. Ya. Ikrar enggak mesti sebenarnya, itu lebih baik saja ya. Disaksikan supaya ini misalnya datang ke keluarganya, dia punya utang ke saya dan saya ikhlaskan, supaya ada saksi gitu. Ya, supaya ada saksi. Bisa jadi nanti anaknya dia nuntut, dia punya utang ke bapak saya loh, bapaknya sudah meninggal juga, repot. Padahal bapaknya sudah apa? Nah, itu pentingnya ada saksi supaya tidak terjadi cekcok setelahnya, karena masalah uang tuh biasanya harus pakai saksi, ya, atau dianjurkan pakai saksi. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah semoga kita diberikan kesempatan, kesehatan dan usia di pertemuan yang akan datang bulan depan. Insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil dari mutiara hikmah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.